الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang masuk di bahasan nomor 131. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala berfirman Allah ta'ala maha luhur Allah, maha tinggi, maha mulia. Fi surat al-an'am, di dalam surah al-an'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi surat At-Taubah, dan dalam surat Taubah Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Qul, katakanlah hai Muhammad. Artinya apa itu? Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang diajari oleh Allah bagaimana menyampaikan pesannya kepada halayak ramai yang sedang dihadapinya. Siapa mereka itu? Mereka adalah manusia-manusia dengan berbagai keyakinannya. Ada yang menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah api, menyembah setan. Itulah masyarakat yang dihadapinya. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Dan ada juga orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah umat yang mengikuti ajaran Allah, padahal itu bukan ajaran Allah. Ada yang menyembah Yesus, menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Itu memang mereka pintar sekali. Mengakui Nabi Adam, mengakui Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi setelahnya. Mengakui Nabi Musa. Beriman mereka kepada nabi-nabi itu. Tapi kemudian mereka menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau mereka pikir, bukankah Nabi Adam yang mereka akui sebagai bapaknya para nabi, bapaknya manusia, sebagai bapaknya manusia, Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, Nabi Musa sebagai nabi Yahudi, kata mereka. Bukankah mereka ini tidak menyembah Yesus? Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan hal ini.
Qul, katakanlah ya Muhammad, innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Allah ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Sebagai agama yang qiyam. Qiyam ini masdar ini. Qiyam itu artinya bukan sekedar lurus atau yang tegak, tapi qiyam itu bisa artinya meluruskan, lurus meluruskan, itu qiyam. Qiyam juga bisa berarti membenahi nilai-nilai kehidupan manusia. Millata Ibrahim hanifa, yaitu agama atau syariat yang dibawa oleh Ibrahim. Hanifan, sebagai orang yang hanif. Apa sih itu hanif tuh? Hanif itu sebagai istilah untuk orang yang berpegang teguh terhadap ajaran tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dan mengimani seluruh nabi dengan tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya dalam hal keimanan. Itu namanya hanif. Maka Allah katakan, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang yang musyrik. Ibnu Katsir mengatakan dinan qiyaman itu maksudnya adalah agama yang tegak berdiri dan tidak dapat digoyahkan, itu qiyam. Mana agama yang tegak berdiri, yang kuat, tidak dapat digoyahkan? Ya millah Ibrahim itu. Ajaran tauhid. Agama yang tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Kecuali oleh orang yang bodoh. Orang yang bodoh akan menggugat ajaran tauhid. Maka Allah katakan, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Kecuali orang yang bodoh. Wa qala fi surat At-Taubah, dan Allah berfirman di dalam surat Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan 'indallahi yang Allah miliki, biasa terjemah di sisi Allah. 'Inda itu sebenarnya artinya mempunyai, ya. Jadi 'indallahi yang Allah miliki atau yang Allah punya. Orang Arab mengatakan, kam indaka minal aulad. Berapa yang kamu miliki dari anak-anak itu? Maksudnya, berapa anak yang kamu miliki? Kam indaka minal aulad.
Indi, misalnya, indi ma'lumat. Saya punya berbagai informasi. Tuh, indi, kata inda tuh. Inna dina indallahi, sesungguhnya agama milik Allah. Agama kepunyaan Allah. Inna iddatasyuhuri, sesungguhnya bilangan bulan. Indallahi, milik Allah adalah ithna asyara syahran, 12 bulan. Nah, hitungan bulannya bisa berdasarkan perputaran matahari, bisa juga berdasarkan perputaran bulan. Dua-duanya 12 bulan. Dan dua-duanya diakui di dalam Al-Quran. Jadi bukan kalau kalender yang kita sebut Januari, Februari itu kalender Masehi. Karena sebelum Nabi Isa yang disebut Al-Masih dilahirkan, itu sudah dipakai itu. Kalender yang dasarnya adalah matahari. Solar year. Ya, atau satunya lagi yang berdasarkan perputaran bulan, lunar year. Ya. Dua-duanya sudah ada. Dan bukan pula kalau bulan yang dimulai dari Muharram, Safar, dan seterusnya sampai Zulhijjah itu adalah disebut sebagai bulan Hijriyah. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad hijrah, bulan-bulan itu sudah ada. Sebenarnya tidak benar kalau disebutkan ini bulan Masehi, ini bulan Hijriyah. Karena hitungan-hitungan berdasarkan bulan itu tidak dimulai dari hijrahnya Rasul, atau yang Masehi tidak dimulai dari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya diakui di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina." Ya. Mereka di dalam gua mereka tinggal selama 300 sinin, 300 tahun. Jadi mereka tidur di situ, di gua tuh. Tempat persembunyian mereka agar tidak dibantai oleh raja yang musyrik. Berapa lama tidur di situ? 300 tahun. Tidak ada perubahan di kulit mereka, di wajah mereka, di rambut mereka. 300 tahun. Lalu Allah mengatakan wasdadu tis'a, dan mereka menambahinya 9. Ulama-ulama tafsir mengatakan 300 tahun itu apabila dengan hitungan perputaran matahari. Itu 300 tahun. Nah, kenapa mereka mengatakannya 309? Karena mereka tidak memakai kalender matahari, tapi kalendernya kalender bulan. Kalender Qamariyah, bukan kalender Syamsiyah. Jadi 300 tahun berdasarkan kalender matahari, kalender Syamsiyah, 309 tahun berdasarkan kalender bulan. Kalender Qamariyah. Itu tuh ada dalam surah Al-Kahfi atau Al-Kahf ayat 25. Jadi apa yang Allah katakan? Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah miliki ada 12 bulan. Jadi salah kalau orang mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Bukan.
Rajab syahri. Rajab itu bulanku. Wa Sya'ban, bukan, Rajab syahru ummati. Rajab syahrullah, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulan umatku. Ini masih hadis ini tidak benar. Minimal mungkar. Harus ditinggalkan, tidak dipercaya. Kenapa? Karena bertentangan dengan surah At-Taubah ayat 36 yang kita baca ini. Semua bulan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan milik Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam catatan Allah. Tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Kapan itu? Kapan itu tertulisnya? Yauma khalaqas samawati wal arda. Hari di mana Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi belum ada yang namanya bulan. Dihitung bulan itu ya kalau sudah sempurna langit-langit dan bumi diciptakan. Karena kan itu kan awalnya satu titik. Gitu. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit-langit dan bumi itu asalnya adalah satu padu, ratq? Fafataqnahuma, lalu kami belah keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun? Ya. Apakah masih tetap saja mereka tidak beriman? Jadi memang asalnya satu titik aja itu. Terus Allah belah. Nah, dari pembelahannya itu terdapat pecahan-pecahan yang sangat banyak sekali. Jadi bintang-bintang, jadi planet, gitu, jadi satelit. Seperti bulan itu satelitnya bumi itu. Nah, ketika langit-langit dan bumi sudah sempurna diciptakan oleh Allah, maka barulah itu ada yang namanya bulan. Ada hitungan bulan itu. Sebelum itu tidak ada. Maka ayat-ayat yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari. Itu artinya apa itu? Itu artinya adalah hari yang informasinya hanya Allah saja mengetahui. Karena matahari saat itu belum ada, bukan harinya kita 24 jam sehari semalam. Harinya Allah. Apakah pasti itu 1000 tahun? Itu 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dari yang kamu hitungkan. Cuma seperti saja untuk menggambarkan bahwa itu satu harinya Allah itu panjang sekali. Ya, ungkapan-ungkapan untuk mendekatkan pemahaman. Lalu Allah katakan, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang
sangat dimuliakan. Apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang qayyim, agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan yang sangat Allah sucikan itu. Sekarang tibalah kita pada sebuah pertanyaan. Kenapa dalam surah Al-An'am ayat 161 tadi Allah mengatakan dinang qiyaman, sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 36 Allah katakan dzalika dinul qayyim. Apa sih bedanya qiyam sama qayyim? Sama-sama dari qiyaman. Apa bedanya qiyam sama qayyim? Kalau qiyam itu masdar, qayyim itu fa'il. Apa jawabnya? Al-qiyam dengan dikasarkan qaf dan difathahkan ya-nya itu masdar. Masdar itu istilah metode Granada, ide kata kerja. Idenya kata kerja. Nah, misalnya orang mau berenang, idenya adalah renang. Ya. Orang memuji orang lain, idenya adalah pujian. Ya. Baik. Apa maknanya qiyam? Al-istiqamah. Ibnu Katsir mengatakan qaimun thabit, berdiri tegak dan kuat, itu qiyam. Ini maknanya istiqamah. Istiqamah itu lurus. Bukan, istiqamah itu konsisten, itu istiqamah. Nah, agama dikasih sifat qiyam. Dia katakan wa nu'ita wa qad nu'ita bihi mubalaghatan. Wa qad na'ata bihi wa qad nu'ita bihi mubalaghatan. Jadi agama itu disifati dengan qiyam, mubalaghah, sebagai sighah mubalaghah. Artinya untuk menyatakan istilah dalam bahasa kita superlatif. Ya. Mubalaghah itu apa ya bahasa kitanya? Mubalaghah dalam bahasa kitanya ya sebagai penegasan yang kuat. Jadi menunjukkan sangat. Jadi agama ini adalah agama yang qiyam, agama yang sangat kuat, konsisten pada kebenaran, istiqomah, itu qiyam. Nah, sedangkan qayyim itu artinya mustaqim, lurus. Seimbang. Itu qayyim, lurus, seimbang. Jadi ada beda antara qiyam sama qayyim. Qiyam artinya tegak, kuat, konsisten, itu qiyam. Sedangkan qayyim makna asalnya adalah lurus, adil, seimbang. Itu qayyim. وقيل هو القيم على سائر الكتب السماوية الأخرى شاهدا بصحتها وقيم على مصالح العباد متكفل ببيانها لهم وأنه كامل بنفسه مكمل لغيره. Perhatikan.
Jadi qayyim itu artinya adalah sebagai batu ujian, sebagai barometer terhadap kitab-kitab langit yang lain yang menyaksikan akan kebenaran kitab-kitab samawi. Itu qayyim. Meluruskan. Dan melayani hal-hal yang berhubungan dengan maslahat manusia. Bertanggung jawab untuk menerangkan maslahat itu kepada manusia. Dan bahwasanya dia adalah kamilun binafsihi mukammilun li ghairihi. Itu qayyim itu. Dia sempurna dan menyempurnakan yang lainnya. Qayyim artinya adalah sayyid. Wasaisul amr. Qayyim itu artinya adalah pemimpin dan yang mengatur segala urusan. Nah, wa qayyimul qaumi alladhi yuqawwimuhum wa yusawwisu amrahum. Yang disebut qayyimul qaumi adalah orang yang meluruskan kaumnya dan menjaga atau mengatur siasat urusan kaumnya. Baik, itu ya bedanya qiyam dan qayyim. Profesor Dr. Fadil As-Samarra'i dia katakan wa minal ma'lum anna na'ta bil masdar ablagh min an-na'ti bil wasf. Ya, seperti diketahui sifat dengan menggunakan masdar itu lebih kuat daripada sifat dengan yang lainnya. Misalnya sifat dengan isim fa'il. Nah, saya nggak ngerti, pada ngerti nggak? Ya, jadi kalau di dalam ini ya, ini misalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ala yaf'alu fa'lan, misalnya fahuwa fa'ilun maf'ulun. Nah, ini masdar nih. Yang ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Nah, memberi sifat dengan masdar ini lebih kuat dibanding sifat dengan isim fa'il. Itu kaidahnya seperti itu ya. Jadi sifat dengan qiyam itu lebih kuat daripada dengan qayyim. Nah, itu semua Allah letakkan sesuai dengan alur masing-masing ayat. Kenapa? Di ayat tadi surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am 161. Itu Allah memberikan sifat agama itu dengan as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Bahwa agamanya adalah millatu Ibrahim hanifan. Ya, agama Ibrahim yang cenderung pada tauhid, yang pro, yang istilahnya apa ya?
yang berpihak kepada tauhid. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Atau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa salatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah saja. Yang menciptakan jagat raya ini, mengaturnya, memberikan kecukupan terhadap jagat raya ini. Jadi ia peruntukkan semua kehidupannya untuk Allah saja. Kehidupan dan kematiannya hanya untuk Allah. Dan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, mengaturnya dan seterusnya. Ya, setelah itu Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul katakanlah hai Muhammad, inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan nusukku. Nusuk antara lain makna nusuk itu adalah ibadah. Ya, manasik haji, ibadah haji. Ibadah-ibadahku. Tapi juga bisa artinya korban. Ya, salatku, korbanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kehidupan dan kematianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah saja, rabbil alamin. Yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang mengembangkan, yang memberikan segala kecukupan untuk seluruh alam. La syarika, tidak ada sekutu lahu baginya, wa bidzalika, dan terhadap itulah umirtu, aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri. Qul katakanlah Muhammad, aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Apakah kepada selain Allah aku mencari Tuhan, padahal Allah lah yang menciptakan segala sesuatu? Ya, logikanya enak sekali ini. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah benar Yesus itu sebagai Tuhan? Apa definisi Tuhan bagi mereka? Bagi kita Tuhan itu yang menciptakan jagat raya. Bagi mereka Tuhan itu yang dilahirkan. Ya itu kan definisi bodoh itu. Ya. Nah, jadi sifat-sifat ini pantas untuk dikasih atau disimpulkan sebagai agama yang dikasih sifat dengan masdar. Itu yang dia katakan ini. Saya cuma menerjemah saja. Kemudian Allah memberikan sifat agama ini dengan istiqomah 2 kali. Pertama Allah mengatakan ila siratim mustaqim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Tuhanku ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Nah, itu yang pertama mustaqim. Kalau mustaqim kan ini fa'il nih. Terus sifat yang kedua dengan masdar. Dinan qiyaman, agama yang qiyam. Agama yang qaim, yang berdiri, sabit, yang mantap. Berdiri secara kuat. Apa katanya? Wadzalika litaukidi wasfihi bil istiqamah wal mubalaghati fi dzalik. Yang demikian itu maksudnya Allah kasih sifat agama Islam ini dengan mustaqim, dengan kata sifat atau isim fa'il, dan memberi sifat agama ini dengan qiyam, artinya berdiri secara tegak, adil. Untuk apa? Untuk menegaskan sifat kelurusan kejujuran agama ini.
Nah, diulanginya sifat dengan istiqomah maksudnya begini ya, diulanginya sifat ketegakan kelurusan agama ini dengan masdar ini memang untuk tujuan penegasan bahwa agama ini tidak ada bengkok sedikit pun. Bahkan ada dikatakan bahwa makna hanif itu adalah mustaqim, lurus. Jadi kalau begitu agama ini dikasih sifat 3 kali oleh Allah. Ya. Mustaqim, hanif, qiyam. Jadi dikasih makna, dikasih sifat dengan masdar, itu satu hal yang bantah sekali. Artinya ini sifat yang sangat kuat sekali. Agama Islam ini memiliki karakter yang sangat kuat. Karakter keteguhan, ketegakan, kelurusan, kejujuran yang sangat kuat sekali. Maka disifati dengan masdar, pakainya qiyam. Dia akan hadza ilawatan ala ziyadati fit taukid fi qawlihi innani. Ya. Ini di samping ya lebih dari itu Allah kasih penegasan dengan perintahnya dengan firman-Nya innani hadani. Sesungguhnya aku. Ya, dengan nun taukid wiqayah itu. Tidak mengatakan inni tapi innani. Ya. Untuk apa itu? Untuk menambah penegasan yang kuat. Nah, sedangkan dalam surah At-Taubah itu hubungannya dengan bilangan bulan. Dan bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan haram. Juga tentang hukum berperang di bulan-bulan yang dimuliakan itu. Nah, ini adalah bagian dari apa yang dituturkan dalam surah Al-An'am tadi. Ya, yang mencakup semua urusan kehidupan dan ibadah semuanya. Nah, maka ketika dalam surah Al-An'am itu lebih umum sifatnya, maka Allah kasih sifat dengan masdar. Nah, kalau di dalam surah At-Taubah itu bagian dari yang disebutkan dalam surah Al-An'am. Maka dikasih sifat dengan sifat musyabbahah. Ya, pakai isim fa'il. Nah, di samping di sana ada qiraat yang mutawatir yang lain. Nah, dalam surah Al-An'am yaitu dinan qayyiman. Ya. Ada yang bacanya dinan qayyiman. Nah, jadi dinan qiyaman itu mengumpulkan 2 qiraat. Sifat dengan masdar dan sifat dengan isim fa'il atau disebutnya sifah musyabbah. Ya, Allah katakan ila siratim mustaqim hanifan dinam qiyamah. Di samping alurnya dalam surah Al-An'am itu mencakup semua urusan kehidupan dan kematian. Jadi masing-masing ungkapan itu telah menempati posisinya yang tepat. Jadi sekarang tibalah kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya begini ya. Ada din. Din ini ada disifati dengan qiyam. Qiyam. Ada disifati dengan
Dzalika dinul qayyim. Apa bedanya? Qiyam ini di dalam Al-Quran disebutkannya untuk apa ini qiyam ini? Qiyam ini maknanya ya, tegak, lurus, kuat, adil. Maknanya lagi adalah tauhid. Berpihak pada kebenaran. Memimpin. Terus dalam Al-Quran ada dikatakan urusan ini urusan Hanif sudah ya tuh. Urusan hidup, maaf ya. Ya. Mencakup segala urusan. Urusan hidup, mati, ibadah, kurban, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ini sifatnya umum. Ya, semua, mencakup semua sisi-sisi kehidupan. Jadi tegak, lurus, kuat, adil, tauhid, berpihak pada kebenaran, memimpin, ini mencakup untuk semua lini kehidupan, sisi-sisi kehidupan. Ya, masalah agama, masalah ibadah, korban, dan sebagainya. Kemudian qayyim juga bisa artinya, tadi saya sudah katakan memimpin. Ya. Itu qayyim. Nah, di dalam kitab Al-Ma'ani, itu qayyim juga bermakna melaksanakan urusan siasah. Siasah itu politik, ya. Tadi barusan bilang qayyim. Itu qiyam ya, Mas. Maaf, qiyam. Sekarang kita di qayyim. Ya, itu yang yang qiyam itu yang tadi dikatakan sebagai istiqomah. Istiqomah, sabit, qaim, siasatul umur, dan sebagainya. Itu qiyam. Nah, sedangkan qayyim itu artinya adalah lurus atau mustaqim. Ya, qayyim itu lurus. Maaf ya, saya sedang menyimpulkan aja ini. Qayyim itu artinya lurus. Artinya mustaqim. Terus berisik dong.
Tadi ada yang kelewat ya. Jadi qayyim itu juga artinya, saya mau tambahkan, membenarkan kitab-kitab samawi meluruskan qiyam, maaf ya. Maknanya panjang sekali ya. Aduh, sampai salah nih Bapak nulisnya. Ya, bentar. Meluruskan perilaku manusia. Meluruskan perilaku manusia. Itu qiyam ya. Baik, di dalam surah At-Taubah yang dikatakan itu qayyim, itu hanya yang ini sedang berbicara tentang apa ini? Lurus ya, lurus, adil, itu qayyim. Juga bisa berarti seperti ini nih. Kata qayyim itu masuk nih makna ini, qayyim. Jadi tampak qayyim itu bagian dari qiyam. Nah, di dalam surah Al-An'am ini semuanya mencakup ini semua. Maka agama Islam itu disebutnya sebagai agama yang qiyam. Karena mencakup segala urusan, segala sendi-sendi kehidupan, sudut-sudut kehidupan. Maka disifati dengan qiyam. Nah, di dalam surah At-Taubah Allah katakan dzalika dinul qayyim. Apa hubungannya? Ini hubungannya dengan iddatus syuhur, bilangan bulan. Ya, iddatus syuhur. Apa urusannya dengan bilangan bulan? Urusannya adalah tentang larangan berperang di bulan-bulan haram. Jadi ini adalah qayyim, bagian dari qiyam. Itu kesimpulannya. Kenapa di dalam surah Al-An'am pakainya dinan qiyama millata Ibrahim hanifa, agama yang qiyam sebagai agama Ibrahim yang hanif. Kenapa itu pakainya qiyam sedangkan dalam surah Taubah pakainya qayyim? Kesimpulan dari jawaban Fadil Samarra itu, dia katakan qiyam itu telah menempati, masing-masing lafaz qiyam dan qayyim telah menempati posisinya yang tepat. Kenapa dipakainya kata qiyam? Karena ini berurusan dengan hal yang sangat umum sekali sifatnya dan sangat tegas sekali. Ingin menyatakan bahwa agama ini bukan sekedar lurus, tapi agama ini kuat. Agama ini bukan sekedar lurus kuat, tapi agama ini mengatur segala sendi kehidupan. Agama ini membenarkan kitab-kitab samawi, meluruskan perilaku manusia. Agama ini bukan sekedar mengurusi masalah ibadah, tetapi agama ini mengatur pentingnya keberpihakan pada kebenaran. Agama ini memimpin manusia ke jalan yang benar. Mencakup segala urusan kehidupan, ya, memberikan berita untuk urusan kematian dan sebagainya. Itu ya, dalam surah Al-An'am. Nah, di dalam surah At-Taubah qayyim, dipakai kata qayyim itu untuk urusan sebagian saja. Apa itu?
urusan siasat, urusan politik, urusan kenegaraan. Yang dalam ini tentang larangan berperang di bulan-bulan haram. Jadi tidak dalam keadaan mensifati atau menyifati agama dengan cakupan yang luas seperti qiyam, tapi cakupan yang lebih sempit saja, bagian dari qiyam. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Oh iya. Bapak Ibu, ayo kita buka forum diskusi. Silakan. Bu Ana. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah Pak Ustadz. Jadi penamaan atau pensifatan agama itu begitu lengkap penjelasannya. Iya. Ya, selama ini kita sering dengar, cuman kita tidak tidak mempelajarinya secara sistematis atau menyimaknya secara baik gitu. Iya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, bahwa penegakan Islam itu agama yang hanif kan sejak Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kita memaknai sebelum masa Nabi Ibrahim? Karena Islam ini kan agama fitrah Pak Ustadz. Jadi memang sudah ada sejak Nabi Adam. Gitu. Itu apakah kita maknai belum lengkap atau apa gitu? Kalau kita ingin menjelaskan nanti misalnya kepada yang lain sebelum ada penegakan agama yang hanif itu disebut apa, dimaknai apa gitu secara garis besar itu Pak Ustadz. Kedua, agama samawi lagi. Berkali-kali dijelaskan agama samawi ini, saya ingin penegasan kembali tentang agama samawi. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama sebelum Nabi Ibrahim ya, dikasih sifat apa agama ini? Apakah qiyam, qayyim? Ya, sebelum Ibrahim. Terus yang kedua, apa tadi Bu yang kedua? Lupa saya. Agama samawi. Apanya nih yang ditanyakan? Yang ditanyakan kriteria agama samawi apa? Karena saya pernah mendengar ada agak beda gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Agama sebelum Nabi Ibrahim, apakah disebut hanif? Begini ya, sebenarnya semua agama hanif. Semua agama yang diturunkan dengan syariatnya kepada para rasul itu semuanya hanif. Kenapa? Karena munculnya kata hanif, hanif itu kan keberpihakan, kecenderungan pada tauhid. Kenapa ada kecenderungan pada tauhid, keberpihakan pada tauhid? Karena ada di samping sana ada keberpihakan pada syirik. Sejak kapan itu dimulai syirik itu dalam sejarah? Sejak terbunuhnya atau dibunuhnya Habil oleh Qabil. Ya. Qabil dalam beberapa kitab disebutkan akhirnya Qabil menyembah api, menyembah setan. Nah, itu sudah mulai sejarah syirik itu. Yang paling kuat adalah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena masyarakatnya mayoritas adalah orang-orang musyrik. Apa kepada Nabi Nuh itu juga disebut agama yang hanif? Pasti agama yang hanif. Meskipun julukan atau istilah hanif itu belum muncul atau tidak dimunculkan untuk Nuh. Tapi yang dimunculkan adalah lafaz atau ayat yang mengatakan inna auhayna ilaika
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ad-dinul qayyim. Adalah ad-dinul qiyam. Itu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Agama. Din, agama. Itu nama saja itu, satu lembaga. Agama itu satu lembaga saja, nama saja. Tapi realnya agama itu ada di dalam wahyu. Kitab. Realnya agama Islam itu ya kitab. Kitab Al-Quran, As-Sunnah. Maka Allah katakan sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelah Nuh. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah agama yang qiyam, yang mengurusi segala sendi kehidupan. Ini agama ini bukan sekedar mengurusi urusan ibadah saja. Tentang bagaimana perilaku terhadap anak yatim ada dalam Al-Quran. Bagaimana mengurus negara ada di dalam Al-Quran. Bagaimana memilih istri ada di dalam Al-Quran. Semua ada di dalam Al-Quran. Nah, apakah di dalam kitab-kitab sebelumnya ada seperti itu? Itulah Allah katakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Hanya dengan syariat yang berbeda. Kita tarik saja misalnya ya. Surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Dan seterusnya sampai Allah mengatakan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ajaran-ajaran ini yang dalam surah Al-A'la itu lafis suhufil ula, benar-benar ada ajaran ini pada lembaran-lembaran pertama. Jadi ini agama ini modern sekali. Diberikan lembaran-lembaran bertuliskan wahyu itu kepada Ibrahim, kepada Musa. Maka itu yang dicari itu papirus-papirus. Diburu kalau ada papirus. Cari mana Taurat yang asli dan seterusnya. Tapi minimal ya ini mengisyaratkan bahwa ajaran-ajaran agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran-ajaran agama yang juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu ya. Hanya di dalam Islam ini mencakup semua ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Rasul SAW bersabda, semua wahyu yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya terangkum dalam kitab sucinya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, dari keempat ini cukup kalau hanya membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merangkum semua kitab suci yang ada sebelumnya. Nah, Al-Quran terangkum dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Kitab. Tuh isinya Al-Quran. Jadi tentang apa saja isinya? Ya, kalau dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu tentang Tauhid. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini tentang jagat raya. Dengan segala aturannya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya, ini tentang keadilan.
Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim itu artinya Allah adil, Allah pengasih, penyayang, semua dikasih. Tuh. Tapi penyayang ini masalah keadilan. Dikasih oleh Allah. Itu intinya itu keadilan. Orang masuk surga karena keadilan Allah. Masuk neraka karena Allah adil. Ar-Rahmanir Rahim. Terus tentang hari akhir. Tentang urusan ibadah, tentang urusan kehidupan. Dalam Al-Fatihah itu. Urusan kehidupan mana yang lurus, mana yang melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Mana yang siratal mustaqim, mana yang maghdubi alaihim, mana yang dhalin. Itu semuanya dalam surah Al-Fatihah itu ada. Nah, Al-Fatihah terangkum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya tuh, intinya agama tuh. Masalah ibadah, masalah meminta tolong kepada Tuhan. Dalam sebuah hadis ya, ada lagi yang mengatakan Al-Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terangkum dalam titiknya ba. Ini ngaco berarti ini. Kenapa? Karena saat Al-Quran diturunkan, itu ditulis pertama kali surah Al-Fatihah tidak ada titik-titik. Titik itu belakangan saja. Itu cuma tubuhnya saja. Ya aksesoris enggak ada yang namanya fathah, kasroh, titik 1, titik 2 itu aksesoris saja. Ya, jadi saya hendak menyimpulkan bahwa meskipun tidak disebutkan kata hanif untuk agama-agama yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim, tapi tetap hanif itu. Lihat saja misalnya Nabi Nuh, ceritanya tentang tauhid dan syirik. Karena Nabi Nuh itu berpihak ya kepada tauhid. Lihat dalam surah Nuh-nya. Itu pertama ya, tentang agama, sebutan agama sebelum Ibrahim. Nah, dalam Al-Quran itu ada lagi ya. Jadi Nabi Ibrahim itu menamai kita sebagai orang-orang Islam, sammakumul muslimin. Dan Nabi Ibrahim sering aslamtu wajhiya. Aku pasrahkan wajahku. Itu kata-kata Islam. Baik, terus tentang agama samawi. Kriterianya seperti apa? Agama samawi kriterianya adalah agama yang ajaran-ajarannya diturunkan dari langit. Itu ajaran samawi itu. Kalau kitab-kitab samawi berarti kitab-kitab yang memang itu bukan dikarang oleh manusia. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya, hadapan manusia sekarang ini. Ya itu itu ditulis oleh manusia, ya artinya banyak dikarang, banyak dirusak. Tapi sisi-sisi yang aslinya masih ada terlihat. Sisi-sisi yang aslinya masih ada terlihat. Bagi orang yang mempelajarinya. Tentang ajaran tauhidnya masih ada. Nah, hal-hal yang terlihat menyeleweng juga bisa dilihat dengan jelas ya. Bagi orang yang punya suku cadang ilmunya, kalau enggak mah ya enggak ngerti. Tentang hukum rajam ya, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, di dalam Al-Quran, itu sama saja. Nah, begitu ada perbedaan di dalam Injil, di dalam perjanjian baru yang ada, itu pasti itu tidak benar, sudah diselewengkan. Ya, kalau dalam perjanjian baru ya orang berzina itu ya tidak usah dihukum, dimaafkan saja. Yang penting jangan diulangi. Kalau diulangi bertobat, nggak usah dihukum.
Itu pasti yang seperti itu. Jadi kriterianya agama samawi itu adalah atau kitab-kitab samawi itu adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabi-nabinya, baik dengan perantaran Jibril maupun secara langsung. Ya, secara langsung seperti Nabi Musa alaihissalam. Saya kira itu. Syukran Pak Ustadz. Halo? Ya, syukran Pak Ustadz. Afwan. Ya, Afwan. Terdengar kan, Bu? Terdengar Pak Ustadz. Makasih. Waduh. Halo, Bu Nini. Ya, Ustaz. Terdengar nggak? Terdengar. Ustaz aja mungkin nggak dengar suara kita. Iya. Soalnya Bu Nini ngomong saya nggak jelas terdengar. suara saya? Nah, ini baru jelas nih. Ya, berarti sinyalnya. Sinyal di tempat Ustaz. Ya, syukur kalau kalau sampai yang tadi, Alhamdulillah. jelas tadi Bu Ana juga sudah mengatakan kalau jelas gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, syukran Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang lainnya mungkin mau bertanya? Masih ada waktu. Saya cek YouTube ya, Kak. Ya, silakan. Tes 12 yang hadir, tapi tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kita sudahkan? Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, baru keingetan nih bertanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya baru nangkep rupanya penghitungan bulan semua dinisbatkan kepada suatu agama yang selama ini kita hitung-hitungannya, kita pikir ya hitungan begitu saja. Ini saya juga baru nangkap, artinya dari awal-awal sudah diingatkan bahwa bulan itu dinisbatkan, artinya payungnya adalah perhitungan agama. Jadi ada bulan haram, ada bulan ini. Jadi kita merubah mindset kita bahwa semua waktu yang terbentang ini ada nilai ibadah, nilai agamanya ya Pak Ustadz. Saya baru nangkap ini baru berapa detik yang lalu. Selama ini saya mikirnya ya hitungan itu ya awal ini ya maksudnya itu tidak seperti baru ketemu bahwa ayat yang dinisbatkan bahwa hitungan itu dari awal sudah dijelaskan bahwa perhitungannya itu tetap mengakar kepada nilai-nilai agama, karena antara anif dengan agama itu jelas ya hubungannya, tapi antara kemudian di dalam ayat ini hitungan bulan langsung ditarik kepada nilai-nilai adin kepada nilai agama. Masya Allah baru ngerti Pak Ustadz bahwa dari awal-awal udah dikasih tahu bahwa itu semua selalu mengakar kepada agama. Masya Allah. Baru nangkap Ustadz. Syukran. Ya, memang ini luar biasa Al-Quran bicara. Dia ini seadanya Al-Quran. Meluruskan orang-orang yang mengatakan ini hitungan agama berdasarkan agama Islam, hitungan bulan berdasarkan agama Islam. Yang itu Masehi berdasarkan Kristen, nggak ada urusan Islam Kristen itu.
Nggak ada urusan ini. Allah mengatakan bahwa bilangan bulan itu ada 12. Itu sudah Allah bikin aturannya itu setelah langit dan bumi sempurna diciptakan. Nah, bilangan bulannya, cara menghitung bulannya itu bisa dengan berdasarkan perputaran matahari atau syamsiah atau qamariyah atau bulan. Yang tadi diterangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Jadi memang itu semuanya ya urusan waktu itu urusan agama sebenarnya. Benar-benar urusan agama. Diatur oleh Allah. Pokoknya untuk 4 bulan ini tidak boleh perang. Bukan berarti Allah menganjurkan peperangan. Maksudnya kalau terjadi peperangan itu harus dibikin gencatan senjata secara otomatis. Begitu tuh mestinya. Ya, ini terus bertahun-tahun tidak selesai-selesai perang. Nah, apa yang dicari dari perang itu? Gitu ya, dirundingkan. Gitu ya. Kalau yang ini, waduh, yang sekarang paling berat ini karena nafsu manusia untuk berkuasa. Israel misalnya. Israel itu pengennya menguasai Palestina dan semua jazirah Arab. Saudi semua mau dikuasai sama dia. Itu rencananya dengan negara Israel Raya. Dan mereka punya rencana yang sangat jahat sekali. Itu ya. Jadi ada hubungannya waktu itu dengan segala sendi kehidupan dan itu semuanya diatur di dalam agama. Jadi agama bukan sekedar mengatur urusan sholat, urusan ibadah, ya urusan siasat juga diatur, urusan politik diatur dalam agama. Kalau urusan politik diatur dalam agama, insya Allah bersih. Ya, tidak seperti sekarang, gaduh luar biasa. Yang namanya korupsi luar biasa. Sudah tak berperi lagi. Ya, KPK-nya dibikin pincang, dibikin ompong, dibikin waduh, sudah lemah, lumpuh. Dengan cara yang sangat brutal sekali. Kenapa demikian? Karena mereka bekerja tidak dengan iman. Dibikin cara untuk melegalkan kejahatan. Ya, kejahatan mau dilegalkan dengan dibikin undang-undang, dibikin pasal-pasal. Dibikin alurnya. Ya, aduh, udah. Jahat nih. Rencana dan kerja yang sangat jahat sekali. Baik. Terima kasih atas komentarnya, Bu Lydia. Memang benar, ya. Syukran, Pak Ustadz. Syukran ya. Masya Allah ya. Ada aja nilai-nilai tambahan ditemukan ya bilangan belajar. Ya. Silakan kalau masih ada. Pak Sumiardi, tanya kah? Baik, sudah tidak ada. Sudah? Tidak ya? Tidak bertanya ya Pak Sumiardi ya? Baiklah, Ustaz terima kasih banyak ya. Boleh? Boleh kalau mau. Ya, mau, ya mau. Monggo. Mau banget. Saya nyambung saja Ustadz. Ya. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu lompat menjadi bulan Rajab, itu ditentukan berdasarkan wahyu atau ada dasarnya tidak Ustadz? Misalnya contoh bodoh, kan bulan Sa'ban itu bulan kita dianjurkan untuk banyak beribadah begitu. Tapi Sa'ban justru tidak termasuk dalam bulan Zulqa'dah itu. Ya itulah pertanyaan saya itu atas dasar apa
Apa memang itu memang Allah yang menetapkan, kita tidak perlu bertanya kenapa Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu kemudian terakhir terakhir itu apa, Sa'ban, bukan Sa'ban, ya pokoknya yang terakhir itu saya lupa. Itu menjadi ditentukan haram itu, Ustaz. Jadi barangkali itu yang maksud yang saya tanyakan, atas dasar apa bulan-bulan tersebut dinyatakan sebagai bulan haram. Itu aja intinya, Ustaz. Barangkali mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Tentang bulan-bulan haram itu. Kalau tadi kan dalam surah At-Taubah ya minha arba'atun hurum. Nah, saya mau kembali ke sini ya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan. Bukan diharamkan sih, arba'atun hurum itu 4 bulan yang disucikan. Misalnya Masjidil Haram, bukan masjid yang diharamkan, masjid yang suci. Itu. Al-Haramul Makki berarti tanah suci Mekah. Al-Haramul Makki, tanah suci Mekah. Gitu ya. Hurum itu jamak haram. Arba'atun hurum dari 4 bulan yang disucikan. Gitu ya. Nah, mana saja 4 bulan yang disucikan itu? Dalam Al-Quran itu apakah ada disebut rinciannya? Ya enggak ada. Adanya di hadis. Adanya di hadis. Ini ya. Ada babul ashhurul hurum. Ya, ini bab tentang bulan-bulan yang disucikan. Tampak nggak nih di laptop Bapak Ibu? Ya, dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW khataba fi hajjatihi. Beliau menyampaikan khutbah pada saat beliau haji. Faqala, lalu beliau mengatakan, inna zamana qad istadara. Sesungguhnya zaman ini telah berputar. Kai hatihi yawma khalaqas samawati wal arda. Sebagaimana keadaannya pada hari Allah telah ciptakan langit-langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan yang disucikan. Thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang berurutan. Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab yang Mudhar sendirian. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumada dan Sya'ban. Jadi sekarang bagaimana dengan hubungannya dengan Sya'ban ya? Sekarang kita lihat ya. Rajab. Oke, Pak? Ya. Terus ada Ramadan. Oke, Sya'ban ada di sini. Di tengah-tengah. Iya. Nah, di sini Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Oke. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, tidak pernah engkau memperbanyak puasa seperti di bulan Sya'ban selain Ramadan. Terkadang sampai 1 bulan penuh. Ya, di bulan Sya'ban itu pasti lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Apa jawabnya? Ini Sya'ban ini kejepit antara 2 bulan yang besar. 1 Rajab karena bulan haram, 1 Sya'ban karena ada Lailatul Qadar di sini, ada puasa. Nah, orang nih karena Sya'ban ini kejepit, orang lalai, orang lupa dengan bulan Sya'ban nih. Lalai dari ibadah, makan, apa segala di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab orang memperbanyak ibadah, di Ramadan orang memperbanyak ibadah, di Sya'ban sepi, orang pada tidur.
Nah, dikala orang-orang lalai, maka kita menghidupkannya dengan ibadah. Sama orang-orang pada tidur, kita sholat malam. Ya. Jadi orang-orang pada lupa kepada Allah, kita sendiri tidak lupa. Begitu ya. Maka Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan andalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak untung dari modal yang telah Allah berikan. Mana modalnya? Ya puasa itu modal itu. Modal untuk masuk surga. Ibadah-ibadah yang wajib lainnya itu juga modal untuk masuk surga. Nah, untungnya harus diperbanyak dengan puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Yang di bulan Sya'ban banyak orang lalai. Gitu ya. Nah, Syawal otomatis karena ini hari raya kan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk puasa 6 hari. 6 hari berurutan mengikuti Ramadan. Supaya apa? Supaya tidak langsung jatuh. 1 bulan puasa, sholat malam, begitu makan, tanggal 1-nya, tanggal 2, tanggal 3 makan, waduh mau puasa lagi berat. Dia tinggalkan sholat malamnya sehari, 2 hari, 3 hari, mau bangun malam lagi berat. Maka supaya terjaga itu stabilitas ibadah di bulan Syawal, tidak jatuh setelah hebatnya ibadah di bulan Ramadan, langsung tanggal 2-nya dan seterusnya untuk dipertahankan. Di mana orang-orang di hari-hari ini ya berpesta ria, berpesta dengan makan-makan, ya karena merasa telah terbebas dari beban puasa bulan Ramadan. Ya itu keliruannya. Ya. Nah setelah itu ada 3 bulan, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah dan Muharram. Nah ini bulan haram. Jadi sebenarnya sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 di Rajab, Sya'ban, Ramadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di 6 bulan ini ya. Itu musim-musimnya ibadah. Musim-musimnya ibadah, musim-musimnya bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesungguhnya. Ya, mulai Syawal ini kan mulai haji ya. Mulai musim haji. Dan mulai Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Terus setelah itu Muharram. Jadi apa dasarnya penentuan bulan-bulan yang diharamkan? Ini dia dasarnya hadis. Ya. Jadi 4 bulan yang diharamkannya, yang disucikannya ada dalam surat Taubah. Ada dalam surat Taubah ayat 30. Ayat 36. Ya. Nah, tapi 4 bulan itu mana saja ada di dalam hadis. Ya, ada di dalam hadis. Nih hadisnya. Ya, ada bab tersendiri. Ya. Ini ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Bab Al-Ashhurul Hurum. Ini bab tentang bulan-bulan yang dimuliakan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab dan Rajab yang tidak berurutan ya antara Jumadah dan Sya'ban. Itu. Ya, sekarang kita lihat sini. Ini kalau dibahas tentang bulan-bulan yang disucikan, wah luar biasa nih. Kita belum sampai ke sini nih ya. Ya, kapan kita akan bicara ini ya, insya Allah. Ya, saya kira itu ya. Ya, Ustaz. Pak Sumiardi, mohon maaf tadi saya
matikan audionya karena ada suara yang kurang berkenan. Jadi ini ada tentang bulan-bulan haram. Saya ambil saya search dari 189 kitab, ya, kitab matan hadis. Hasilnya ada di 75 tempat. Saya kira cukup, Bu. Ini. Iya, cukup. Sudah jam 7 juga. Baik, terima kasih banyak. Dan teman-teman semua terima kasih sudah hadir di taklim subuh ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan, ilmunya kita ambil dan kita renungkan ada yang kurang betul atau enggak nih di kita gitu ya, sesuai apa tidak, nanti bisa kita amalkan juga kepada yang lainnya. Baiklah, kelasnya saya tutup ya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.